Hi listeners, welcome back to the Indra Aziz Show, di mana kita membahas tentang musik, kehidupan, dan segala sesuatu yang menginspirasi. Dalam episode kali ini, gila gue sangat excited karena ada sahabat gue yang pasti, yaitu Berli Kumahua. Hadir di sini. Kayaknya nggak perlu dikenalin lagi lah ya, basa-basi doang memperkenalkan seorang Berli Kumahua. Suka gitu. Yang pasti, Ber, thank you banget udah mau hadir di podcast The Indra Aziz Show. Sama-sama dong sis. Dan juga congrats kemarin Faith Trust and Faith ya? Trust and Faith betul. Ya, itu awal 2020 ya Ber ya? Awal 2020 benar. Januari gue rilisnya. Januari dan kemarin menang AMI Awards untuk Best Instrumental Jazz. Betul ya. Wow. Yes, keren banget juga, lagunya juga keren banget. Buat yang belum dengerin wajib super duper dengerin ya. So, Ber, hari ini nih Ber. Yes. Jadi kan podcast ini tuh ceritanya banyak pendengar kita yang masih muda-muda, yang lagi mulai karir di musik. Mungkin ada yang lagi wondering, aduh gue mesti ambil jalur apa ya? Apakah gue main session? Apakah gue mau belajar musik kayak gimana? So, harapan gue dari sharing-sharing sama lo nih hari ini, mereka dapat referensi yang bermanfaat. Oke, kalau gitu, nah Berry ngambil jalan ini segala macam, itu akan menginspirasi gue untuk melakukan hal yang sama misalnya. Gitu. Jadi topik kita hari ini gitu, Ber. Tentang career dan juga jazz. Oke, Ber. So, hal pertama nih, Ber, yang gue pengen tanya sama lo. Oke, lo tuh adalah seorang anaknya Om Benny Kumahua gitu. Jadi orang udah tahu lah, lo dari kecil musik tuh buat lo udah mendarah daging. Tapi tetap, you gotta start somewhere, right? Exactly. So please let us know, waktu lo awal main musik dan akhirnya terjun ke dunia profesional gitu. Ya, gue start off kan memang, ya pastinya karena gue denger bokap dan nyokap gue yang which is musisi semua, dan gue memang besar di lingkungan musik banget kan, Ziz. Gue kayak, let's say kalau kita ngobrolin soal standard jazz gitu, Fly Me to the Moon lah, All the Things You Are, Autumn Leaves, semua lagu yang bisa lo sebut, Seven Steps to Heaven tuh gue dengernya live duluan. Gue gak pernah denger versi albumnya sampai beberapa tahun kemudian baru gue bisa denger waktu pas gue udah mulai main musik. Sebelumnya tuh gue cuma denger dari permainannya bokap, dari permainannya Om Ule, dari semua yang mereka mainin bareng lah. Gitu. Jadi gue emang besar di lingkungan yang sangat musikal gitu. Dan Om gue pun almarhum Utali Kumahua juga ya selalu menjadi inspirasi gue. Nah, jadi gue dari dulu memang udah kepengen banget jadi musisi kan. Ya start off-nya biasa lah, masih mulai dari main-main di kafe, main-main di pensi, main di acara ulang tahun, apa aja gig yang bisa gue ambil. Ikut festival segala macam, standar lah. Cuman salah satu yang menurut gue jadi tonggak bersejarah gue sih, waktu gue mulai memberanikan diri datang ke jam session, which is salah satunya jam session yang ada lo-nya kan. Club 45, masih ingat nggak? Club 45, yes. Itu tahun berapa ya, Ber? 2000 lah ya? 2000. 21 tahun. 21 tahun yang lalu. Dang we old man. Gila man. OG kita. Tapi itu bener-bener momentum yang membuat gue jadi punya koneksi sih menurut gue ya. Karena gue tuh udah mulai belajar di Farabi kan. Gue akhirnya ngambil sekolah musik di Farabi, kursus. Karena gue ngerasa pada masa itu kan gak kayak sekarang ya. Gue gak punya YouTube, gue gak bisa belajar dari mana-mana. So gue ngerasa gue harus masuk edukasi yang bener supaya gue tahu apa yang harus gue bikin dengan musik gue gitu. Ya, start off gue cuma latihan otodidak, dengerin Jaco Pastorius, tekniknya asal-asalnya gitu. Cuman akhirnya begitu gue masuk Farabi, gue punya teknik yang bener. And then gue memberanikan diri buat jam session karena menurut gue itu networking yang bagus. Dan bokap selalu bilang kalau lo jam session it's a good place to meet people, to meet musicians, dan to actually try out gitu. Selama ini lo latihan di kamar, lo coba latihan sama orang gitu. Dan sebelumnya kan gue emang banyak mainnya justru musik-musik punk lah, musik ska, gue mainin apa aja kan. Serius? Gue dulu start off tuh main Rancid, main Sex Pistols, main Remote. Karena gue nggak ketemu teman main gue mainnya itu kan. And then gue main Blur, main Oasis lah. Terus masih ngerasain main Linkin Park lah, apa aja lah gue mainin. Gitu. Cuma waktu gue mulai terjun ke jazz kan, gue mulai main acid jazz startnya kan, biasa Incognito lah segala macam. Tapi kan emang gue punya this desire of playing swing kan, walking bass tuh buat gue kayak the thing gitu. Nah gue try out banget tuh waktu gue datang ke jam session lo, which is setiap hari Minggu malam tuh kan dulu. Kalau lo masih ingat settingan, gue sih masih ingat banget settingannya karena gue selalu datang sendirian, gue gak punya temen kan. Jadi gue datang sendirian bawa bass aja gitu. Gila. Masuk nama bass player gitu. Terus jam session gue satu-satu yang pakai elektrik, kalau gue berdua, satu lagi Indra Perkasa yang pakai elektrik biasanya.
And then gue ngeliat semua all these cats kan, ada Nikita Dompas, Aziz di panggung. Drumnya dulu siapa, Steve ya? Gue lupa. Ada Steve ya, ada kan? Steve. Terus, Titi juga pernah. Titi, terus bassnya masih ganti-gantian tuh, kadang Om Martin. Iya. Kalau nggak kadang si Doni Sunjoyo kan. Yes. And then Mbak Devi. Gila ya. Pede banget aja gitu. Saya bass player sebenarnya. Terus begitu maju, gue banget pertama kali gue ngejam sama Mbak Devi tuh gue ditanya, mau main lagu apa? Terus gue sombong banget sih, emang gue nantangin balik. You call a song, gue bilang, gue main lagu apa aja, gue bilang gitu. Itu ada kejadian itu ya dulu ya? Ada. Sombong banget, juga selalu sombong banget. Aduh, gue kalau inget diri gue dulu sih, gue malu banget. Terus Mbak Devi kayak, okay, you know Softly as a Morning Sunrise? Yeah, sure, gue bilang. Okay, original key, C minor kan? Okay, let's go. Dia langsung main gitu gue. Sombong banget. Asik. Cuman itu yang bikin gue kayak, gue ngelatih mental gue sih di situ. Iya. Dan ketemu walaupun cuma sekedar bersapa-sapa sembarangan gitu, ketemu Endah, ketemu Nikita, ketemu Dion, orang-orang yang gue, Joy Marantika salah satu orang yang pertama gue ajak ke situ tuh dulu. Iya. Gue yuk kita jam session yuk gitu. Itu sih buat gue tuh salah satu yang membuat gue berani buat bernetworking gitu. Iya. Dan waktu gue udah mulai banyak main, baru setelah itu prosesnya gue reguleran lah. Terus gue ketemu Glenn, gue lagi reguler di Citos dulu. Jadi 3 tuh. Nah itu start off-nya dari situ sih sebenarnya. Nah ini sebenarnya menarik ya. Gue juga nangkap ini bahwa intinya waktu itu lo memberanikan diri untuk terjun, Ber. Nah banyak anak muda sekarang kayaknya tuh, aduh, gue tuh gue nggak kenal siapa. Gue mau datang ke jam session, ntar gue takut digencet misalnya kayak gitu. Tapi kalau ngelihat contoh yang lo tadi barusan jelasin ke kita, bahwa ternyata ya lo sikat aja gitu. Walaupun lo tadi bilang, gila gue nyolot banget. Tapi ya mungkin that is what it takes ya nggak sih untuk lo bisa benar-benar terjun dan networking ya tadi lo bilang gitu. Iya. So buat yang denger sekarang, kalian harus berani sih basically ya. Benar. Karena maksudnya gini, gue berani juga bukan tanpa alasan kan. Iya. Maksudnya gue berani karena gue tahu gue berlatih dengan cukup baik gitu. Makanya gue berani ngomong. Itu poin penting juga. Iya dong. Maksud gue kalau gue datang terus gue sosokan you call the song tapi gue nggak tahu lagu kan bodohnya gue gitu. Gue tuh dulu gini, gue latihan setiap hari. Kerjaan gue tuh buka real book dulu. Jadi bokap kan punya real book. Almarhum bokap kan punya real book tuh yang bertumpuk-tumpuk kan, real book 1 sampai 6 tuh. Jadi gue buka real book 1, real book 2. Gue pelajari bukan cuma baseline-nya dan bukan cuma pelajari chord-nya, tapi gue pelajari melodinya. Nah gue tuh memaksa diri gue untuk paling tidak dalam sehari tuh gue bisa kuasain 3-4 lagu aja. And then gue bikin alfabet in alphabetical order gitu. Lagu-lagu yang udah gue kuasain dari huruf A sampai huruf Z. Lo catat? Gue catat. Wow. Misalnya Anthropology, All the Things You Are, Autumn Leaves, apalagi Alice in Wonderland misalnya. Dan gue ke B, misalnya apa? Blue Set, Bewitched, apalagi Body and Soul. Lanjut lagi ke C, Cantaloupe Island, Confirmation, Chameleon, apa aja gue coba. Pokoknya terus sampai nanti begitu gue nggak, misalnya gue di satu huruf nih, gue nggak dapet 3 lagu, gue akan berusaha harus bisa dapet 3 lagu. Yang paling susah kan huruf Z sama huruf X tuh. Hampir nggak ada. Iya. Bingung juga. Apa ya? Yang huruf Z bingung juga ya. Iya. Cuma jadi akhirnya gue datang ke jam session tuh udah punya perlengkapan, amunisinya udah siap gitu. Iya. So gue nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi buat gue kenapa gue berani? Karena gue tahu gue punya kemampuannya. Yes. Dan dulu itu Ziz, gue tuh sekitar tahun mulai 99 sampai 2001 gitu waktu gue masih SMA. Gue setiap hari Kamis itu latihan di studio. Sama? Yang main keyboardnya Joy Marantika. Oh, oke. Drumnya Bani Abdurrahman waktu itu. Bani, ya. Gitarnya Endah Widyastuti. Endah, oke. And then kita ketambahan 1 personil Mary Kasiman sempet. Jadi kita tiap Kamis datang. Kita tiap Kamis tuh datang di Pondok Pinang, di studio Capricorn dulu. Pondok Pinang kalau lo ingat. Lantai 2 kan? Iya. Lantai 2, studionya Mas Bintang sama Om Diki almarhum. Nah itu gue tiap Kamis, itu udah jadwal fix kita. Jadi nggak pernah diganggu juga. Setiap Kamis, jam 7 sampai jam 9 malam kita latihan. Ada nggak ada gig? Itu? Latihan jazz aja. Oke. Ada nggak ada gig ya? Iya. Berarti nge-jam latihan gitu ya? Patungan kita, patungan bayar. Jadi yang rundown ini aja, real book kita coba lihat gitu. Lagu ini udah bisa belum lo? Yuk main yuk gitu. Gue inget banget satu pola latihan yang si Endah kasih itu seru banget. Kita trading, jadi satu lagu kita trading nih. Tradingnya nggak ada yang ngiringin. Oke.
Jadi kayak misalnya, gitar solo, dia bener-bener solo sendirian aja. And then Oke. nyambung ke keyboard nggak ada yang ngiringin juga. And then ke drum, and then ke bass. Jadi kita belajar untuk temponya tuh harus steady semua. I see. Habis itu mulai lagi harus bareng, deng gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya, iya. gitu-gitu. Iya, Jadi iya. karena gue punya modalnya gitu loh. Gue Benar. latihan dulu, gue rajin latihan di rumah, gue latihan Iya. sama temen-temen, gue udah tahu vibe-nya. Iya. Sehingga waktu gue datang jam session, gue nggak kagok. I see. Gue udah paham polanya juga kan. Kan kayak anak-anak sekarang tuh menurut gue problemnya mereka nggak ngerti polanya. Pola. Ya kan? Mereka datang ke Ya. jam session, mereka berharap kayak, oke kita main apa ya? Oh main Snarky Puppy atau kita main Robert Glasper. Tapi lo nggak ngerti basicnya bahwa jazz it's all about playing the head and then you do some improvisation and then you have like trading 4 atau trading 8 atau whatever it is and then you go back to the head. Ending itu kan common form di jazz. Nah kadang-kadang anak-anak sekarang menurut gua nggak menguasai itu sehingga ketika mereka terjun mereka nggak tahu mesti ngapain gitu. Sementara kalau kita dulu, maksudnya pada era gua gitu pada masa itu gua ngerasa gua udah kuasai banget sehingga lo mau bikin apa aja let's do it gitu. Gue bisa kuasain gitu. Iya, iya. Ini bagian yang super penting banget sih. Jangan ngelangkahin langsung mikir yang jauh-jauh, tapi benar-benar kuasain dulu like the core gitu ya, Ber ya. Exactly. Nah, mendengar cerita lo tadi, kayak lo punya jadwal latihan rutin dan itu lo sampai patungan ada atau nggak ada gig. Dan lo tahu jazz itu kan nggak populer dari dulu. Iya. Jadi lo ngapain? Lo kayak apa yang mendorong lo waktu itu gitu? Masa jam session doang sih? Apa yang mendorong lo waktu itu gitu loh? Wow, itu pertanyaan yang unik sih. Buat gue nggak pernah kepikiran tuh apa yang mendorong gue ya. Cuman kayak for the love of the game aja sih. Kayak I do what I love and I love what I do gitu. Kayak gue tahu banget jazz nggak populer, tahu banget. Cuman kayak gue ngerasa kayak I was born to do this gitu. You knew that from the start, man. Iya, soalnya kayak gue tuh pas coba main punk. Teman-teman gue di musik punk mereka kayak, Ber, bass lo terlalu jalan gitu. Bass lo tuh terlalu walking. Kayak, lo bisa bikin lebih simple gak sih gitu, jangan terlalu ngejazz gitu. Kayak, begitu ya gitu. Jadi kayak gue gak bisa keluar dari situ gitu. Kayak, gue coba lari dari musik jazz sejujurnya. Gue coba lari. Gue coba semua musik. Gue coba main R&B, gue coba main hip hop. Tapi kayak, at the end of the day tetap kayak, kenapa ya jazz tuh kayak buat gue ya. Dan setelah itu gue find out kalau memang itu jadi bahasanya gue gitu. It's my language. Karena itu yang gue denger bahkan dari gue masih di kandungan nyokap kan. Gitu. So I figure kayak ya udahlah, let's just do this lah. Kalau memang gue harus ada di situ. Dan bokap selalu bilang gini, Ber, kamu mau main apapun, terserah dia bilang. Cuman make sure you know what you're doing. Gitu. Dan make sure lu kuasain. Iya, bokap selalu bilang. Bokap bahkan analoginya kasar banget. Dia bilang, kalau kamu mau jadi pendeta, kamu harus jadi pendeta terbaik. Kalau kamu mau jadi pencuri, kamu harus jadi pencuri yang nggak pernah ketangkep. So, sekalian. Gue ngasih analogi. Iya, spektrumnya pokoknya lo mau di paling hancur sekalian. Lo mau di paling bagus, harus bagus banget. Gitu. Iya, benar-benar kalau nyemplung tuh ya udah lo nyemplung. Iya, nyemplung gitu sekalian, kan? Jangan nanggung gitu. Benar. Bokap selalu bilang itu. Makanya itu yang jadi pegangan gue kayaknya. Maksudnya gue kayak merasa gue nggak sejenius bokap. Jadi gue ngerasa gue harus melatih diri gue untuk bisa lebih dari dia, bukan lebih dari dia sih, setidaknya menyamai apa yang dia punya gitu. Kayak gue punya I have that tuntutan gitu loh. Jadi kayak maksud gue, soalnya kan gue maksud gue, gitu. Lo itu dia, lo menyandang nama Likumahua, like itu sebagai anak muda yang main gitu loh, gila nih gitu. Buat gue pada masa itu umur 16-17 tuh berat banget buat gue karena gue merasa kayak gila gue belum cukup bagus gitu. Cuman ketika akhirnya gue mengisi dengan latihan, mengisi dengan jam session, yang latihan rutin segala macam, itu membuat gue lebih pede dan confident dengan apa yang gue punya. Iya. Nah, during all that time, gue juga melihat mungkin karena lo juga berpengalaman di musik rock, musik punk segala macam, sehingga walaupun gue ngerasa lo tuh menancapkan bendera lo di jazz, cuman lo sangat terbuka, sangat open terhadap berbagai macam jenis musik yang lain gitu kan? Iya. Tolong ceritain deh, Ber, pengalaman lo. Waktu lo memutuskan, oke, gue mau bikin project gue sendiri nih, tapi as a bass player gitu. Dimana orang mikirnya, jangan jadi pemain bass kalau main band gitu kan. Nanti cewek-cewek nggak ada yang suka kalau orang bilang gitu kan. Nah waktu itu apa yang ada di kepala lo gitu? Kalau mikir, gue mau bikin solo project as a bass player gitu. Sebenarnya tuh kan gue 2003 tadi gue cerita gue main reguler, and then gue mulai main di sana sini, gue ngiringin orang segala macam, and then gue ketemu Glenn kan. Waktu gue ketemu Glenn Fredly, gue main jadi bandnya dia 2003 sampai 2007. Nah during that time kayak gue main pop nih, gue main
gue inget banget momentum yang salah satu yang bikin gue kayak kegampar gitu ya Ziz. Waktu gue udah sibuk banget sama Glenn dan dulu kan turnya Glenn tuh bener-bener bisa dia bisa jalanin 2-3 tur sekaligus. Jadi kayak gue bener-bener gak pernah pulang, kayak gue di luar kota terus gitu. Hopping dari satu city ke city lain gitu, dan to be honest gue sempat kehilangan kehilangan the juice gitu loh, kayak gue nggak latihan. And then gue diajak join ke Basiros kan 2006. Basiros ya. Nah waktu Basiros itu gue kayak wah, gue orang terakhir yang diajak dan gue orang yang nggak punya nama pada masa itu. Terus tiba-tiba gue diajak, and then itu literally cuma karena kurang satu pemain bass doang. Jadi Sony Music tuh ngontak gue cuma karena ini kita kekurangan satu pemain bass nih, lo mau nggak ngisi gitu? Kan bukan siapa-siapa ya, tapi lo bassisnya Glenn Fredly, so ya oke lah. Ya udah gitu, karena ada koneksi itu kan. And then gue coba bikin lagu segala macem. Tapi pas gue hari H datang ke studio waktu kita latihan bareng-bareng nih all the bass players, gue kaget men ngelihat bassisnya Shilon Seven, ngeliat bassisnya Coklat, ngeliat bassisnya Padi, ngeliat bassisnya Mas Bongki, ngeliat bassisnya Bipot itu jago-jago banget, lebih jago dari gue jauh gitu. Gue kayak damn, what have I been doing gitu, kayak gue lost gitu, kayak gue kasih main pop, you know, you got all the money, lo dapet semua transferan, lo bisa beli semua yang lo mau, dari yang tadinya gue dulu nggak pernah beli Starbucks, zaman gue masih main jazz belum main sama Glenn, karena gue nggak mampu gitu. And then gue udah main sama Glenn, jazz banget, tuh gitu main sama Glenn gue bener Starbucks gitu, and then I lost it gitu, I lost the juice, dan gue kayak snap out of it gitu, kayak wow, masa sih gue nggak bisa, tangan gue nggak bisa secepat Ronnie Coklat, masa sih tangan gue nggak bisa lebih cepat dari Adam Shilon Seven. Maksudnya gue nggak bilang ini sebagai diskriminasi sama mereka, enggak. Maksud gue kayak gue nggak mendiskreditkan siapapun, cuman itu jadi pacuan buat gue, kayak mereka yang main pop banget aja bisa lebih dari gue. Harusnya gue yang katanya benderanya jazz, harusnya gue lebih dong. Iya, betul. Jadi itu yang membuat gue kayak kegampar, dan gue mulai ngulik lagi, mulai belajar lagi, nyari ulang. Nah, during that time, Glenn mulai notice something yang different. Dia selalu bilang, "Ben, kayaknya gue perhatiin lu lagi fokus ya, lu pengen upgrade your playing atau gimana gitu." Glenn tuh kan orang yang encouraging banget kan. Gue diajak duduk sama dia, waktu itu kantornya dia di Limau, dia duduk sama gue, dia bilang, "Ben, lu harus bikin album," dia bilang. Gue kayak, gue bikin album, gue bilang. Dia bilang, "Lo harus bikin album," gitu. Ini cikal bakal Good Spell nih. Yes, exactly. Gokil. Dia tuh yang ngasih gue, Glenn tuh ngasih gue album-album banyak banget dulu. Jadi zaman dulu kita masih pakai CD kan. Jadi kita kalau tour dulu bawa Discman kan, gede-gede gitu. Discman. Iya kan, gue masih ngalamin belum zaman iPod tuh. Pakai Discman, terus bawa buku isinya CD-CD gitu. Kadang-kadang dia kalau habis dengerin CD apa, dia langsung kasih ke gue nggak pakai bungkus, Jis. Dia tuh dengerin album Hard Groove, RH Factor tuh dia punya duluan. Gokil. Album 1 Hard Groove tuh dia punya duluan, and then kelar dia dengerin, dia langsung, "Ber, lo mesti dengerin." Gue kayak, oke, apa nih Glenn? Lo bikin album kayak gitu. Serius lo? Iya, lo dengerin gitu. Abis itu dia dengerin Music Soul Child. Music Soul Child, album Soul Star dioper ke gue, again tanpa bungkusan, nih lo harus dengerin. Terus Maxwell, nih lo harus dengerin. And then dia beli albumnya Stanley Clarke, 1, 2 to the Bass. Banget gue lagi soundcheck di Barbados, Kemang. Dia pasang di PA ruangan, dia pasang di mixer, dia bilang, oke, anjir album siapa nih gitu. Terus dia langsung nunjuk gue gitu. Nunjuk gue kayak, tuh, lo mesti bikin album kayak gini, gue bilang. Terus itu mata gue terbuka banget, karena dulu gue kan pengennya jago-jagoan gitu kan. I'm a big fan of Jaco Pastorius dan pengen bikin aransemen yang fusion yang ribet, yang you know lah, yang bener-bener jazz rock gitu kan. Yes. Yang tuti banyak. Cuman pas Glenn ngomong kayak gitu, gue kayak, "Ber, lu kalau di Indonesia, lu harus bikin sesuatu yang bisa engage sama pendengar. Kalau lu nggak bisa engage sama pendengar, nggak ada gunanya." Dia bilang, "You can play all the good notes, tapi kalau nggak ada yang dengerin lo, siapa yang bisa terdampak sama musik lo?" Dia bilang. So itulah awal mulanya gue jadi kayak mengubah formulanya sih. Mengubah formulanya, and then itu prosesnya panjang banget sih. Jadi gue panjang banget prosesnya. Terus gue salah satunya gue dikasih sama Om Ireng Maulana almarhum, ngasih gue kesempatan buat main di Jack Jazz 2006. Waktu dia bikin lagi, terus dia bilang, nelfon ke nyokap kan, nyokap gue namanya Ria kan, si Berry punya band gak ya yang buat mewakilin anak muda nih main jazz gitu, tapi yang bener-bener jazz gitu. Terus gue ditanya sama nyokap, "Berani gak kamu?" "Ya berani lah," gue bilang. "Ya udah, apa nama bandnya ya?" "Dari Kuma Project aja deh, biar gampang." Oke. Waktu itu yang main masih Sandi Winarta, masih Hani Eka Putra keyboardnya, Niki Manuputi, Andre Dinut. Gokils. Pokoknya gue tarik-tarik aja yang waktu itu lagi main sama gue di Glenn. Akhirnya dari situ tuh, itu juga salah satu cikal bakalnya, kayak wah, udah mulai ada gig nih gitu. Terus dan seru gitu, gignya seru. Cuman belum ada album kan. Terus kayak gue merasa kayaknya bisa ya gitu bikin album yang agak waktu itu kan lagi rame banget Malik, Park Drive, Tompi, Soul Vibe ya kan. Terus gue mulai berpikir,
gue mulai berpikir formula ini kayaknya bisa gue pakai gitu. Maksudnya formula dengan musik yang mereka bikin, tapi gue bikin versi gue sendiri yang nantinya gue akan kembangin dengan instrumental dan bisa ketemu sama pendengarnya mereka. Karena menurut gue pendengarnya mereka waktu itu rame banget. Iya, benar. Gitu. Jadi itu salah satunya tuh, Jis. Jadi itu gue bisa rilis Goodspell tuh perjalanannya panjang banget. Makanya itu Goodspell tuh 2008 ya. 2008. Mulai terbersit tuh dari 2006. Gue rekaman lagu Mati Saja. Single pertamanya itu tahun 2006. Hah? Jadi rekaman 2006? 2006 baru rilisnya 2008. Oh gitu. Karena dana. Ya. Dulu kan nggak bisa. Dulu kan nggak home recording kan. Dulu kan gue rekaman di studionya Lion di Goa. Iya, oke. Studionya Park Drive. Karena gue bantuin mereka, terus gue kayak please dong bantuin album gue. Jadi gue bener-bener ngerjain selagu gitu loh. Ada duit ngerjain selagu, ada lagu ngerjain 2 lagu. Jadi ya. Akhirnya terkumpul, tapi gue nggak pede buat rilis awalnya. Karena pada masa itu basis belum banyak yang bikin album. Bukan belum banyak lagi sih. Itu kayak super langka banget ya nggak sih, Ber? Waktu itu gue ingat cuma ada 1 orang yang rilis album, Harry Toledo. Dia udah rilis 2 album. Habis itu ada juga Mas Bintang, tapi Mas Bintang tuh tahun 2003-an kalau nggak salah, Jesse Bass. Tapi Mas Bintang di dalamnya ada Mas Indro, ada Om Mates, cuman ngerti gak sih lo belum feature namanya gitu loh. Betul. Sementara gue kayak gue masih anak kecil gini, Om Yanci aja belum rilis album, gue ngapain? Gue masih umur 25 tahun gitu. Kayak gue cocok gak sih rilis album? Nah, salah satu orang yang menguatkan gue tuh Ryan Sunito. Ryan Sunito ya. Di jalan pulang, jadi waktu itu dia udah gabung sama Bene Glenn setelah proses pergantian panjang, gue ajak dia main sama Glenn kan, sebelum jadi Baku Cakar kan. And then waktu itu gue masih jadi MD bareng sama Irwan Simanjuntak. Terus kita jalan pulang abis latihan, gue inget banget, gue nebeng sama dia, terus gue lagi bilang, gue rilis nggak ya? Kayaknya gue nggak usah rilis deh, nunggu yang lain rilis dulu. Sempet ada percakapan itu? Sempet, itu di mobilnya dia yang Hyundai Getz dulu, gue masih inget banget. Terus dia bilang, lu gila ya? Dia bilang gitu. Kok gue bilang gila gitu. Dia bilang, lo kan udah bikin album, lo udah bikin karya, yang lo bisa lakukan adalah lo harus rilis. Karena kalau buru-buru rilis, lo denger lagu lo 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, lo pasti nggak suka dan lo nggak akan rilis sama sekali. So, uang lo kebuang percuma. Dia bilang, suka gitu ya Ian. Iyalah, dia bilang. Terus kalau yang senior-senior, lo gak usah mikirin itu. Dia bilang, siapapun boleh berkarya. Dia bilang, lo berkarya aja, lo rilis aja. Dia bilang gitu. Dan gue kayak, gitu ya, gue rilis aja. Lo rilis aja. Terus gue bilang, tapi kan gue bukan pemain bass yang jago banget. Pas gue banyak yang lebih jago dan lebih layak dari gue. Dia bilang, iya, tapi kan semua orang punya warnanya sendiri. Gila, insecurities banget, itu ya? Banget sih, banget. Karena gue merasa, bahkan sampai hari ini gue merasa, ya gue memang tahu gue gak jago gitu. I just love the music gitu kan. Gue bukan pemain bass yang virtuoso, yang kayak Fajar, kayak Shadu, kan jago-jago, Zoltan, Samuel Song gitu. Gue gak kayak mereka gitu. Dan gue ngerasa kayak, groove juga gue bukan kayak Jawa, bukan kayak Om Yance gitu, yang groove banget, masih Ilyas. Tapi gue kayak ngerasa, ya udahlah gue rilis aja deh. Toh gue punya lagu-lagu dan ya orang suka gak suka ya terserah lah. Yang penting gue rilis dulu. Waktu itu gitu pemikirannya. Akhirnya ya udah, gue memberanikan diri buat rilis. Dan gue juga Ryan bilang gini, Ber, lo tuh pemain bass yang bisa memilih, dia bilang. Gimana maksudnya Ian? Dia bilang, ada pemain bass yang memang dia cuma bisa buat session, dia nggak bisa main solo. Ada pemain bass yang memang dia cuma bisa main solo, dia nggak bisa main session. Dia bilang. Lo bisa dua-duanya. Gitu. Karena waktu itu gue udah main session sama Glenn, bantuin Marcel, suka bantuin Elo, bantuin Andin kan. Terus, Agnes belum waktu itu. Belum. Itu pas gue keluar dari Bene Glenn baru. Nah terus Ryan bilang, lo tuh bisa milih, dia bilang. You have the ability to choose, dia bilang. Kalau Nathan East tuh cuma bisa jadi Nathan East karena dia pengiring yang baik, dia bilang. Marcus Miller itu bisa jadi Marcus Miller, bisa jadi pengiring. Nah, lo mau yang jadi yang mana? Itu kata-kata Ryan yang bikin gue kayak, mind blown gitu. Iya, gue bisa milih ya. Gitu. Dan akhirnya gue memutuskan kayak, gue harus jadi my own persona. Maksudnya gue harus jadi seorang performer yang menjadikan nama gue sebagai brand. Wow. So dari situlah akhirnya gue mengarah ke sana. Jadi semua yang gue kerjakan mengarah ke Berry Likumahua as an artist. Sampai rilis di 2008. Gitu. Rilis 2008. Jadi seperti yang tadi lo ceritain waktu lo datang ke jam session, lo bilang lo udah siapin perlengkapannya ya kan. Nah ketika lo ditantang atau memiliki sebuah ide untuk bikin satu karya solo career lah katakanlah gitu ya, sebagai seorang bassist itu juga dengan segala macam pengalaman lo main sama Glenn, main segala macam, itu lo masih ada insecurities juga gitu sampai akhirnya lo ya lo mendobrak aja gitu kan. Padahal lo udah persiapkan tuh perlengkapannya tuh dengan segala macam pengalaman lo gitu. Nah juga satu hal nih, gue pengen tanyain sama lo. Berarti kan
ini bersangkutan sama yang tadi Ryan bilang bahwa lo punya Ah, pilihan. Nah, berarti mm, pada masa ini, Ber, lo mm. masih main session sama Glenn dan juga yang lain kan tadi lo bilang. Pada masa itu, iya. Nah, lo masih main jazz tradisional nggak waktu itu? Masih juga. Masih Jadi juga. lo bisa membagi pikiran lo antara Iya. project lo pribadi, Mm-mm. session player, dan Mm-mm. juga pemain jazz. Yes. Nah, itu Gue gimana tuh, Ber, masih, waktu itu? masih, wah itu gue masih pecah belah banget tuh, Ziz. Jadi kadang-kadang gue masih main kayak di Jazz Goes to Campus, gue masih main di event-event. Ya kayak waktu itu gue bilang kayak Java Jazz, gue udah mulai main di Java Jazz juga kan waktu itu Iya, 2005. Uh, iya. gue waktu itu kan ada project Pentatones tuh yang bareng sama Ryan sama Dinut sama Dave Pentatones, oke. kan. Yoi. Iya, 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 iya. Dan gue ngerasa kayak ya gue harus bisa membagi semuanya karena gue pengen semuanya, gue suka semuanya gitu pada masa Dan itu itu ya. semua saling mempengaruhi. Sangat saling mempengaruhi. Cuman Oke. yang merugikannya sebenarnya di sisi Glenn, di sisi session. Hmm, Karena akhirnya permainan gue berubah kan. Yang tadinya gue di session jauh lebih kalem, ya. akhirnya gue jadi kayak punya, you have that eager kan, kayak lebih lebih berusaha. Dan Glenn bisa lihat itu. Oke. Itulah salah satu alasan kenapa akhirnya gue mengundurkan diri dari bandnya Glenn. Karena dia bilang gini, biar kalau gue lihat, lu lagi fokus ke solo karir lo, dia bilang. Karena permainan lu di musik gue sekarang jadi kayak beda gitu. Lu kayak Hmm, nggak cocok. Idealisme lu hmm. mau berusaha lo campurin di musik gue. Itu pembicaraan yang pada masa itu sih bicaranya sebenarnya agak agak keras ya, kita berdua ngomongnya Iya, agak iya, keras gitu. iya, Cuman iya. akhirnya gue ngeliat ke belakang ya itu sesuatu yang perlu terjadi gitu buat gue mengambil keputusan. So that's why gue Mhm. akhirnya udah deh gue keluar dari band Glenn gitu. Ini berarti 2007 ya? Berarti sebelum 2007 saat lo lagi mengerjakan berarti ya? saat mengerjakan. Jadi Saat lo mengerjakan. September 2007 tanggal 30 itu gig terakhir gue sama Glenn. Gue inget banget mainnya di Plenary Hall karena itu gig terakhir gue dan itu ulang tahunnya Glenn. Kita ngerayain ulang tahunnya dia di panggung Iya. 30 September 2007. Ingat banget And then the tanggalnya. next day, Iya, gue inget banget kalau iya, tanggal-tanggal. Abis itu besokannya gue udah jobless tuh, karena gue udah ngundurin diri dari band Glenn. Tapi gue iya, juga belum punya karir gue kan. iya. Gue masih berharap dari Jazz Festival yang waktu itu ya berapa bulan sekali sih Jazz Goes to Campus kan Iya. cuman ada di November atau Desember. Java Hmm, Jazz masih nanti bulan Maret gitu kan. iya, Jak Jazz cuma di bulan November pada masa itu. iya, Jadi gue iya, cuma iya. mengharapkan dari gig. Nah cuman akhirnya waktu itu kan pas Black Cat juga baru buka kan. Iya, Black Cat. Gue Gila. balik regular gig di Black Cat, Jis. Yo, man. Oke, oke, Gue oke, oke. main Hmm. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Gue main 4 hari. Jadi Wow. bayangin ya, lu picture Eh, the eh, set eh. gitu pada masa itu. Gue biasanya main Iya, sama Glenn. iya, Yang sekali main tuh million lah rupiah iya, gitu kan. iya, iya, iya. Mainnya di tempat-tempat gede, and then Iya, drop down main ke jazz club. Nggak ada yang nonton gitu, cuma iya, iya, main 3 iya, 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 hundreds rupiah gitu, iya, hundreds ribu iya, iya. kan. Terus kayak, oh man gitu kan. Cuman ya itu Iya, harga yang harus gue bayar sih. Karena akhirnya, sih. dan jujur ada masa tanda kutip depression sama insecurities lagi tuh Ziz. Karena dari September ke sampai gue rilis album tuh kan bulan April 2008 kalau gue nggak Hmm, salah. hmm. Itu jaraknya lumayan tuh berbulan-bulan. Jadi gue kayak masih questioning myself gitu loh. Iya, Sementara gue ngeliat teman-teman gue masih pada tour sama Glenn, gue kayak, gue salah ambil keputusan gak sih nih gitu. Kayak iya, gue iya, nggak, iya. Aduh, gue kebayang gue sih. salah deh. Gitu. Lu kebayang kan? Iya, Jadi gue sambil kebayang. nge-gig, kadang-kadang sambil pulang nge-gig, buka jazz gitu. Terus gue Iya, kayak, did I just use the ngerti. wrong path gitu. Gue Iya. kayak gue salah jalan deh gitu loh. Ngerti gak Plus sih? Cuman itu kayak, usia-usianya lagi banget. krisis kan. Banget. Gila. 25 kan, quarter life Yo, crisis. man. Itu usia-usia gila kan itu kan. Jadi Oke. gue kayaknya gue make the wrong choice deh gitu. And then September, Oktober, November, gue kan sempet dapat iklan tuh, iklan bass tuh X-Mouth dulu. Oh, oke, 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 oke. Itu Iya. lumayan menyambung hidup gue tuh, just to be honest. Nyambung hidup tuh karena gue kayak Oke. abis gue jobless kan gitu. Iya, Maksudnya iya, main di iya. regular ya nggak nutup gitu Iya, iya. buat segala cicilan gue gitu. Hmm, Terus hmm, dapat iklan itu, wah nutup nih lumayan. And then Desember gue sign kontrak Oke. buat album Good Spell. Oke. Itu kan walaupun gue indie label, tapi kan gue dibantuin sama Fort Monkey waktu itu. Hmm, Jadi Fort oke. Monkey itu kan pada masa itu kayak MySpace, tapi memang khusus musisi, dan memang dia Hmm. tujuannya kan sebenarnya kayak Kickstarter gitu loh pada masa itu. Iya, Ya iya, kan dia berusaha menggalang dana dari para fans musisinya untuk membuat iya, album. iya. Nah, gue waktu itu salah satu yang tertinggi di Fort Monkey followersnya. Nice, nice. Kayaknya Oke. kalau nggak salah lu juga ikutan ya dulu ya, kalau gue nggak salah ya. Ada lu juga deh kalau nggak salah, salah satu. Hmm, Kayak oke. Nikita, Adrian Martadinata, anak pada ikutan semua soalnya. Mono, semua pada bikin account-nya pada masa itu. Oke, oke. Dan gue waktu itu salah satu yang tertinggi, akhirnya ketemuan Hmm, sama ownernya. Iya. And then mereka jadiin gue pilot project kan.
Ya, Kayak ya. Tapi kita waktu itu danain. belum project dong, masih Berry Likumahua aja kan? Loh, masih Berlin Ya mau kan? Solo. Ya, Cuman ya, ya. cuman waktu itu dijadiin pilot projectnya mereka karena mereka mau buktiin bahwa kita mampu loh biayain album gitu dari Fort Monkey kita bisa rilis. Akhirnya jadi Oke. usernya banyak kan naik semenjak rilis album Goodspell terus jadi Ya, namanya jadi naik kayak oh iya ya bisa Berry aja bisa rilis album semua orang jadi ya, berlomba-lomba gitu. ya, ya. Gitu. Cuman ya udah akhirnya ngerjain album disuntik dana sama mereka. Hmm. Jadi gue sebenarnya udah setengah jadi kan albumnya. Ya, Cuman ya, gue ya. belum punya dana buat mixing mastering masa itu. Ya, And then ya, mereka ya. suntik dana, gue bisa mixing mastering, mereka bantu promonya segala macam, Hmm. masukin ke radio dan lain-lain. Ya udah akhirnya rilis di bulan April 2008. Setelah Waktu melewati ya setelah melewati berbagai perjalanan yang berbagai gila. macam ya, ya, Waktu ya. lagu gue masuk di MTV apa dulu namanya? Jamu ya. Hmm. Jajaran musik unggulan, Ya, Jamu MTV Tracks dulu sebelum ya, ya. namanya jadi Trax FM kan. Ya. Itu gue teriak sih. Jadi gue lagi di jalan, gue lagi iseng aja dengerin gitu kan. Ya, ya. New entry nomor 9 Berry Likumahua mati saja. What? Gue teriak Gila sih. gue lagi di daerah FedEx itu Pondok Pinang, gue inget banget. Ya. Gue buka kaca, gue teriak, wah gue ada di radio. Gila. Gimana maksud gue itu lagu itu si Mati Saja dan juga si album Good Spell. Gimana waktu itu tuh merubah karir lo, merubah hidup lo? How? Sebenarnya baru rilis nggak langsung terjadi perubahan sih. Oke. Jadi waktu baru rilis tuh sempet rame kan, wah, bisa hilang. Kayak, karena kan pada masa itu sosial media juga belum kayak sekarang kan. Betul. Jadi gue juga nggak punya akses ke semudah itu buat promo musik gue gitu. Jadi waktu itu cuman masih Friendster, MySpace, berapa banyak sih gitu kan. Facebook juga baru awal-awal banget. Ya paling cuma dari situ aja ngepost. Dan gue masih 2008 sampai 2009 tuh gue masih struggling with gigs karena gue masih belum dapet gig. Jadi kadang-kadang dapet gignya gig promo yang masih nggak ada duitnya. Ya udah coba deh jalan gitu, main di sini, main di sana, barter promo, barter sama majalah. Ya udah anything lah I can do gitu. Cuman 2009 sih sebenarnya kalau gue boleh bilang dia kickstart-nya. Goodspell itu 2009? Baru ada efeknya di 2009 karena nggak tahu kayak tiba-tiba banyak yang dengerin album itu. Jadi 2008 itu mungkin kuartal pertama kedua tuh belum terlalu rame lah. Kuartal ketiga, kuartal keempat dari 2008 malah baru mulai rame tuh bulan-bulan baru mulai orang kayak Berry Likumahua, and then terus gue main di Jazz Goes to Campus, main di Jack Jazz juga waktu itu masih ada kan 2008. Makin rame tuh penonton gue udah rame, udah yang crowded gitu, yang udah mulai nungguin, udah mulai tahu lagu-lagunya. Terus gue ngerilis Saat Kau Milikku juga singlenya, makin push lagi, mulai dapat gig pensi, mulai main, wah pokoknya jadi mulai rame di situ. 2009 lah baru bener-bener kick off albumnya. Oke lah ya, tapi itu gue gak kebayang sih kalau waktu itu lo mengundurkan diri dan lo gue gak jadi deh Goodspell. Ya mungkin keadaannya gak akan kayak sekarang gitu kan. Bener. Ya. Jadi ini harapan gue juga buat yang lagi dengerin nih. Tuh lo dengerin ceritanya Berry gitu. Maksudnya Berry aja itu sempat ngalamin insecurities. Dan gak kebayang kalau Berry waktu itu gak jadi. All the time. Bahkan sampai sekarang Berry ya. Sampai sekarang. Musisi gue rasa, musisi siapapun pasti gue yakin musisi itu pasti punya insecurities. Gak mungkin enggak. Tapi gimana kita cope with the insecurities gitu loh. Yes. So listeners, kalian mesti berani dan mesti istilahnya apa ya? Selain memperlengkapi diri sendiri tentu ya, sebelum kita berani, tapi juga memperlengkapi diri sendiri. Nah, Ber, sekarang gue pengen ngajak lo untuk ngebahas lebih dalam ke dunia jazz nih, Ber. Oke. Gue inget banget satu hal ya. Ini bersangkutan juga sama di awal album pertama lo setelah Gospel lalu lanjut dengan genre sinergi dan sampai sekarang gitu. Yaitu gini, lo ngomong gini. Lo suka prihatin lihat pemain-pemain senior yang nggak rekaman, yang nggak punya album gitu. Memang kalau menurut lo kenapa sebuah album atau sebuah rekaman itu penting buat karir seseorang gitu di musik ya? Iya. Well, musisi tuh nggak bisa ninggalin apa-apa selain karya menurut gue. Nggak bisa ninggalin apa-apa selain karya. Iya, karena sekeren-kerennya lo pada satu buah dekade atau satu buah masa, itu hanya akan ada di momen itu aja. And then the next generation gak akan tahu lo siapa. Berapa tahun kemudian juga gak akan ada yang tahu lo siapa sampai lo punya rekaman. So no matter how good you are, lo gak akan bisa bertahan juga gitu. Seberapa banyak sih gitu, maksudnya gini, lo on fire tuh berapa lama sih gitu. Paling top 10-15 tahun menurut gue ya. After that lo pasti udah mulai, fire-nya udah mulai agak hilang gitu. Dan again muncul generasi baru, muncul new style, adaptingnya juga beda gitu. Lo nggak bisa cuma mengandalkan dari satu panggung ke panggung lain. Gue aja umur segini udah
Yeah. Udah capek Jis, kalau gue Yeah, udah main di pensi gue ngos-ngosan. Gue ingat terakhir gue main di pensi gue sampai kayaknya cukup deh gue main di pensi, gue udah nggak kuat. Gue bilang kalau lo masih berusaha ngejar adrenalin lo yang zaman dulu, energi yang zaman dulu, sementara badan lo juga udah nggak sanggup, musikalitas lo juga udah nggak di situ gitu. Lo ya kan, lo udah punya idealisme yang nggak hanya sekedar buat menghibur gitu, lo pengen edukasi, lo pengen impartasi gitu. Nah, menurut gue karya itu membuat kita bisa dikenal sama orang dan membuat kita dikenang sama orang. Dikenal dan dikenang sama orang. Yes, dikenal dan dikenang. Kalau gue kasih contoh misalnya gini, Arte Item deh, pemain piano. Dia kan dibilang pada masa itu walaupun dia seorang pemain amatir, tapi dia dianggap one of the greatest piano player in jazz sebenarnya. Tapi kan nggak banyak orang yang tahu dia siapa. Cuma jazz heads aja yang tahu dia siapa. Kenapa? Karena dia nggak punya karya. Yang ada cuma bootleg. Dia cuma main di ulang tahun siapa, and then orang bisa dengar permainannya dia. That's it. Direkam sama orang, tapi dia nggak pernah bikin album. Makanya dia selalu disebutnya amatir kan. Nggak pernah dibilang profesional, karena dia nggak pernah rekaman gitu. Nah, prihatinnya gue adalah banyak banget musisi Indonesia senior, terutama angkatannya bokap dan di atasnya, yang nggak pernah berkarya. Apa masalahnya waktu itu buat mereka, Bar? To be really honest, menurut gue, mereka nggak pernah consider themselves as recording worthy, ngerti nggak? Menurut gue ya. Kayak menurut mereka kayak, ya udahlah, you know, just minded banget, kayak udah nge-gig aja, as long as I can live, as long as I can put food on my table, udahlah sikat gitu loh. Mindset itu yang menurut gue memang ada di generasi itu. Dan makanya gue bersyukur bokap tuh salah satu orang yang nggak kayak gitu. Dia sangat concern dengan album, dia suka bikin album. Nah makanya tuh dulu gue bilang, ya makanya gue ajak lo waktu itu kan buat bikin album pertama Like Father Like Son setelah bertahun-tahun dia nggak berkarya gitu. Gue bilang, Pak yuk bikin. Kita bikin aja, gue cari modalnya deh, gimana caranya, yuk kita rekaman, recording. At least lu punya sesuatu gitu. Dan makanya waktu bokap pulang, gue nggak ngerasa ada obligasi apapun yang belum gue penuhin, ngerti nggak? Karena gue merasa gue sudah menyelesaikan tanggung jawab gue sebagai seorang anak. Gue udah produce albumnya dia, bahkan 2 album gitu kan. Ada rekam jejak juga. Jadi gue ngerasa kayak I've done my job gitu. Jadi bokap bisa dikenang sekarang. Kalau bokap penasaran pengen tahu bokap kayak gimana, orang-orang tinggal search albumnya aja. Lu buka Spotify, lu buka YouTube, lu bisa ketemu karyanya bokap. Dan saya bangga ada di situ. Yes. Saudara. Lu ngerti kan maksud gue tapi ngerti kan banget. itu yang gue, dan itu sebenarnya salah satu alasan kenapa gue bikin rekam jejak dulu Jis. Tahun 2014 karena gue pengen musisi-musisi yang tua ini yuk senior sini yuk gue bikinin album gitu. Gue tahu lo capek, you don't have the energy. Gue punya nih energinya. Yuk let me do something for you gitu. Kayak maksudnya gue wanna pay back gitu. Cuman memang proyeknya terhenti kan, berapa tahun ini gue terhenti, gue nggak bisa ngerjain. Tapi 2021 ini sejujurnya gue mau mulai lagi rekam jejak, volume 2 dan berikutnya gitu. Kayak gue pengen musisi-musisi yang senior punya sesuatu yang orang bisa denger, supaya orang tahu, Ulu Pati Selano tuh keren banget. Orang tahu Benny Mustafa tuh salah satu drummer Indonesia pertama yang masuk di history of jazz dunia gitu kan. Orang nggak tahu. How can you know gitu? Kalau lo cuma tahu dia dari panggung doang, lo nggak tahu dia dari karyanya gitu. Ya lo tuh orang yang mungkin the only one ya, mungkin satu orang yang benar-benar care gitu loh sama senior kita. Kayak waktu itu lo bikin mereka event, lo bikin mereka rekaman, karena lo percaya bahwa ini mereka harus punya karya untuk dikenal dan dikenang gitu ya. Nah sekarang ngomongin tentang bokap nih, almarhum ya. Nah gue tuh jadi salah satu orang yang sangat-sangat beruntung pernah menjadi sideman buat beliau. Nah, gue pengen lo share dong ke anak-anak muda sekarang gitu. Kalau misalkan lo bisa, I know that there are a lot atau too many pengalaman atau pelajaran berharga yang bisa lo share. Cuman kalau misalkan konteksnya buat anak-anak yang baru mulai nih, Ber, mereka masih, gue masih cari-cari nih. Kira-kira inspirasi dari seorang Benny Likumahua gitu. Nasihat bokap apa yang bisa lo share ke teman-teman kita nih? Bokap selalu bilang to find your own sound. Find your own sound. Yes. Wow. Dia kritis banget soal itu dari dulu. Jadi kalau gue misalnya abis nge-gig sama dia bisa panggil gue, kamu tadi mainnya intro banget ya, gitu. What? Gue kayak, maksudnya, ya lu mainnya masih intro banget tadi. I see. Terus nanti besoknya gue main lagi, tadi kamu mainnya yance banget ya, kayak, what? Gitu. Dan itu waktu itu buat beliau itu sesuatu kritik justru ya? Kritik. Gue berantem jadinya abis itu. Gue kayak, maksud lo apa gitu. So, kamu tadi main jago banget ya gitu. Then, itu kritik ya? Kritik. Jadi bukan pujian. Itu bukan pujian. Terus temennya pun gitu, Om Ule juga gitu. Ber, gue main di TVRI ini, just gue lagi bangga-bangganya main TVRI, terus Om Ule nyamperin. Kamu tadi mainnya masih intro banget bunyinya. Kayak, ya elah 2 orang gitu. Jadi gue kayak,
Tapi itu kritik, maksudnya buat mereka gini. Abis Iya, itu gue iya, iya, tanya iya. bokap, maksud lo apa sih Pak gitu. Terus bokap Mm-mm. duduk, dan karena gue selalu seneng karena gue duduk satu meja makan selalu sama dia kan. Dan kita Iya, selalu talking about music gitu. Dan dia selalu iya. bilang, Ber, kamu cuma bisa main 2 nada, tapi itu punya kamu sendiri. Papa Hmm. jauh lebih bangga dengernya dibanding kamu main 10 nada, tapi itu punya orang. Damn, man. Gitu. Itu bokap Oke. selalu bilang kayak gitu. Jadi dia bilang, gak apa-apa, 2 nada lo boleh jelek, tapi 2 nada itu punya lo sendiri. 10 nada keren tapi punya orang lain, buat apa? Dia selalu gini, plagiat itu bukan sesuatu Gokil. yang harus lo jalanin. Dia bilang. Iya, Lo iya, boleh meniru di awal, iya. tapi dari meniru itu lo harus find your own originality. Dia selalu bilang, lo nggak bisa hanya mengandalkan niru orang. Makanya dia bilang, lo suka sama Jaco Pastorius, that's good, tapi lo cari yang lain. Jadi gue sama dia, setelah itu gue dengerin yang lain, Jis. Iya, iya. Gara-gara bokap ngomong gitu, Jaco, oke, gue jadi dengerin Marcus Miller, gue jadi dengerin Iya, Stanley Clarke, gue dengerin Victor Wooten, Francis Rocco Prestia, semua yang bisa gue garap, gue denger. gokil. Dan akhirnya itu Iya, mengubah gaya permainan gue. Dan yes. akhirnya lucunya gue dikonfirmasi perkataan ini sama Michael Lick, basisnya Snarky Puppy pas Hmm, klinik iya, iya, iya. di Apa? Jakarta. Terus gue nanya, terus dia bilang gini kan, lo tuh denger semua musik yang bisa lo denger aja. Hmm, hmm, Pada akhirnya filter lo yang ada di dalam sini akan hmm. membuat itu jadi soundnya lo. Your Hmm, own filter ada di dalam. You have to trust that filter, dia bilang. gokil. Oke. Habis itu, nah gue jadi tersadar kayak, Ya. oh wah iya ya, gue bilang. Bener juga, Hmm, bokap gue selalu bilang kayak gitu. ya, Bokap selalu ya. bilang, Ber, pokoknya your own sound, find your own sound, Ah, find your... Makanya bokap tuh ngefans itu sama BLP. Walaupun, ah, walaupun to be honest ya, to be ya, honest nih, gue ngomong jujur aja. ya. Gue ketemu musisi-musisi yang jauh lebih hebat dari anggotanya BLP setelah itu. Gue Hmm, ketemu musisi yang jauh lebih jago, dan gue bisa hmm, bikin band yang keren sama mereka. Tapi bokap ya. selalu bilang, BLP tuh punya soundnya sendiri. Dia bilang. Sound yang Hmm, begitu bunyi, lu tahu itu BLP. Dia bilang. ya, 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 Dan ya. itu dia bilang, itu belum lu temuin di band yang lain. Dia bilang, gue kayak, sialan nih orang. Gue bener dari bokap gue gitu. Cuman ya emang, makanya Ya. waktu pas Java Jazz terakhir 2020, Hmm, yang kita perform, ya. kan gue hadirkan BLP di penutup kan. Iya, Reuni, BLP format awal ya. format awal. Bokap nangis banget kan. Ya. Dia seneng banget. Dia bener-bener ketemu, abis itu kita ketemu, kita kumpul sama dia, dia bilang, saya seneng banget gitu. Ini mimpi saya, pengen lihat kalian main lagi. Wow. Jadi buat gue kayak, bener-bener semua yang harus jadi obligasi gue buat gue tunaikan ke bokap tuh udah aman semua. Karena Iya, hari itu gue udah bikin tribute buat dia. iya, Maret 2020 sebelum dia pulang bulan Juninya. Jadi gue iya, kayak ya udah, gue bisa ikhlas gitu dengan kepergian bokap. iya, Karena iya, semua iya. yang harus gue kerjain udah gue kerjain. Gokil, Gitu. Ber. Keren, keren, Itu sih keren. find your own sound sih buat gue penting Find banget. your own Anak-anak sound. muda sekarang gue lihat Aduh. keren-keren banget. Iya. Cuman salah satu problem yang menurut gue lumayan mendasar adalah finding your own sound. Hmm. Karena yang gue sedih adalah gini, Indonesia tuh nggak kekurangan musisi bagus, nggak kekurangan musisi jago. Kita yang kurang tuh musisi yang original, menurut gue. Original itu ya, Ber ya. Original, man. Itu yang bener Original tuh banget. maksudnya gini, oke, Ya, orang bisa ya, bilang, there's nothing new under the sun, gitu kan. ya. Kayak semua udah pernah dibikin, betul, Ya. gue setuju. Cuman Hmm. setiap kali lo tambahin warna lo, itu kan ada sesuatu yang baru. Ya. Iya dong, misalnya kayak gue suka banget Jaco Pastorius, gue suka banget Marcus Miller, tapi kan gue nggak mungkin mainin persis kayak mereka juga. Betul. Jadi pasti ada elemen Berry-nya yang ada di situ, dan itu yang membuat itu jadi sebuah sound baru, gitu. It's a new sound. Dan Yes. harusnya menurut gue semua orang, especially bass players out there gitu, harusnya mereka nggak striving to be the next Mono Neon, to be the next Robert Bobby Lewis, atau the next Victor Wooten. Lu striving to be the next you. Karena itu yang nggak bisa diganti sama orang lain gitu. Yes, man. Tolong Ya kan? didengerin dan diresapi ya. Dimasukin ke dalam benak dan ke dalam pikiran. Bahwa be original, find your own sound. Yes. Nah, Ber, ini topik terakhir nih, Ber, untuk podcast kita kali ini. Ini memang kita kondisi lagi begini, Ber ya, lagi pandemi, dan gue sih tetap yakin bahwa ini semua akan berlalu dan semuanya akan kembali normal gitu. Amin. Nah, sekarang lo nih, kira-kira nasihat apa buat musisi-musisi yang baru mulai ketika mereka harus mungkin gig nggak banyak, Ber, jam session juga di mana mau ngejam gitu ya, kalaupun ada tuh ya dikit banget gitu. Nasihat apa yang bisa lo sampaikan ke teman-teman kita yang masih muda-muda ini di masa pandemi ini, ketika nanti pandemi one day udah selesai, mereka udah siap maju bertempur gitu. Nasihat apa yang bisa lo kasih ke mereka? Kalau buat gue sekarang tuh kayak momen terbaik buat kita bener-bener reset dan bener-bener redefinition lagi nggak sih? Kayak lo reset semua deh gitu, lo start dari awal lagi,
and then you redefine yourself, lo mau ngapain sih gitu, what are you trying to do with your own self, with your own career gitu, lo mau ngapain ke depan gitu. Karena gue ngelakuin itu, kayak buat gue momen pandemi itu gue duduk, gue belajar, gue belajar mixing, jadi gue belajar yang gue nggak pernah belajar, gue belajar how to mix, gue belajar how to design, kadang-kadang artwork gitu, gue coba iseng-iseng, gue bikin sesuatu yang gue belum pernah bikin gitu, jadi memang kondisinya nggak enak, cuman kayak misalnya kita bicara jam session, especially if it's come to jazz gitu ya, memang itu butuh banget engagement, butuh banget interaksi. Tapi in the meantime, ya mau nggak mau lu mungkin mempelajari historinya, lu buka di YouTube semua video tentang jazz yang bisa lu tonton, so you get that vibe, dan tetap latihan. Apalagi bisa lebih keren kalau sekarang home recording kan udah bisa di mana-mana, lu bisa bikin home recording di rumah lu sendiri. Why not bikin sesuatu yang bisa membuat lu punya karya gitu, lu bisa berkarya dari rumah, lu bisa rilis single, lu bisa ngapain aja dan being produktif gitu. Dan menurut gue, once pandeminya selesai nih, once semuanya selesai, lu keluar jadi the best version of you gitu. The kayak best lu udah version siap, of you. Iya, lu udah bener-bener siap buat tempur gitu, kayak lu udah punya semua senjatanya, karena memang lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ya kalau kita bicara soal gig nggak ada, ya kita semua ngalamin hal yang sama ya kan. Kita semua nggak kekurangan gig sekarang. Cuman you can do lots of things. Lu bisa bikin online class, lu bisa bikin online streaming concert, anything you can do gitu. Cuman seberapa kita mau buka mata kita dan ngeliat opportunity yang ada aja kalau menurut gue. Dan lo tau gak sih, tadi gue yakin banyak anak muda yang mikir, oh ini pasti Barry bakal ngomong latihan fingering, latihan ini. Ternyata enggak. Riset. Riset. Karena buat gue gini, buat apa juga lo latihan fingering kalau lo juga gak tahu lo mau ngapain. Iya. Lo harus ketemu dulu tujuannya lo mau ngapain. Abis itu lo bisa, semua yang lo ambil keputusan itu menuju satu visi yang sama gitu. Barry Likumahua, that's awesome bro. Thank you so much Ber, udah sharing semua pemikiran lo, insight lo, dan pengalaman lo ke pendengar-pendengar di Indra Aziz Show hari ini. Gila, gue senang banget sih Ber. Gue senang banget, akhirnya bisa ya. Parah lo Ber, lo parah lo. Schedule 2 kali atau 3 kali nih kita buat akhirnya bisa kejadian. Ya pokoknya berbulan lah ya. Nah tapi gini, tapi gue harap ini bukan jadi terakhir Ber. Kalau lo ada waktu lagi, gue pengen ngobrolin lagi lebih jauh tentang jazz kayak gitu ya. Harus dong. Kayaknya banyak banget sebetulnya yang bisa kita obrolin, banyak banget. Let me know, man. Yes, I will. Gokil, thank you banget. Oke teman-teman, thank you banget untuk Barry, thank you banget udah mendengarkan podcast ini buat teman-teman. Gue biasanya menutup dengan apa? Gue sampai lupa saking gue excited. Dengar banyak banget nih tadi percakapan kita yang menyodok dan menginspirasi gue, dan semoga menginspirasi juga buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you Barry, thank you buat yang udah dengerin. Follow podcast ini di Spotify, di YouTube juga, dan juga di Apple Music, dan juga gue bisa ngomong apa lagi sih? Ya pokoknya ya pokoknya gitulah ya. Semoga harimu menyenangkan. Bye bye. Bye, God bless you all. Bless you.